sepertinya tidak ada petugas kebersihan, tapi bersih gitu ya, bersih. Meskipun tidak Ada ada petugas 4 biji kebersihan, kereta di rumah nggak ada itu. sampah gitu loh maksudnya. Apalagi ini ya, nggak ada sampah Ada sama yang sekali. masih simpan lagi kereta-kereta lama yang masih boleh Susah digunakan kalau di Malaysia itu untuk pergi menjumpai rumah yang ke tidak kebun ada ladang mobilnya. sawit. Mobil semua. Ini rumah-rumah orang berduit semua ya. Ini rumahnya itu bagus-bagus. Dan sepertinya Kokori menanggapi video ini loh. YouTuber Jiran pamer ada 5 mobil tiap-tiap rumah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini ada satu rakyat Malaysia yang juga YouTuber Malaysia. Dia menjawab eh, hinaan Kokori dengan menunjukkan satu video yang bertajuk di Malaysia satu rumah ada yang memiliki 1, 2, atau 5 buah kereta. Ya, ini diupload oleh Zailan Video, nama channel YouTube-nya ya. Oke, seperti apa jawaban dan videonya si Abang Zailan KDU ini? Jom kita tonton bersama-sama. Ini untuk pemilik dia satu orang memiliki 3 buah kereta. Bagus-bagus pula mobilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. kepada sahabat-sahabatku semua. Semoga diberikan kesihatan yang baik Amin, dan amin, amin. dilancarkan rezekinya. Oke, di kali ini saya ingin memaparkan sebuah tentang apa yang Kokori Kokori lagi. yaitu tentang Malaysia, mengatakan warga Malaysia kebanyakannya menggunakan kereta-kereta buruk, kereta-kereta yang sudah second hand. Jadi Tak habis-habis Kokori bikin pasal. Kokori, dan sebenarnya kereta-kereta buruk yang ada di Malaysia Kereta pun jadi soal. untuk pergi ke kebun, kebun kelapa sawit ataupun ke sawah padi. Jadi untuk pergi kerja, orang tidak pakai kereta buruk, seperti yang Kokori bilang. Setiap rumah orang Malaysia setengahnya ada memiliki 1, 2, 3 ataupun 6 buah kereta di setiap rumah. Jadi saya nak paparkan yang pernah ke Malaysia pasti tahu lah ya. Tentang warga yang ada di Malaysia. Oke, kita lihatkan sendiri. Mobil pun, kereta pun jadi soal untuk Kokori, untuk mencari keburukan negara Malaysia. Oke, di petang hari begini saya meronda di kawasan sekitar kampung. Ini bukan di bandar, tapi di kampung-kampung. Tapi saya nggak heran sih, nggak heran. Jadi di sini apa yang saya nak kalau yang pernah ke Malaysia, orang Indonesia pernah ke Malaysia, nggak akan heran kalau di kampung-kampung itu jalannya sebagus ini dan lebar seperti ini. Ada memiliki kereta. Ada yang ada 2 buah kereta, 5 buah dan 6 buah kereta satu rumah. Ya. Coba kita lihat jalannya pun tidak ada lubang-lubang. Walaupun dia licin guys, ini di kampung. Baik. Ini kalau di Indonesia, kalau lihat jalannya ini udah setingkat kecamatan. Ya, kalau di daerah saya udah masuk setingkat kecamatan jalan selebar ini. Kita akan lihat rumah-rumah yang ada memiliki kereta.
setingkat desa atau kecamatan lah, Di waktu-waktu jalan begini seperti ini. biasanya Tapi tidak jalan semulus nampak ini sepi jalannya. kerana hari libur, orang bercuti. Kalau hari waktu kerja jalannya sibuk. Ini hari cuti jadi Gak ada sampah jalannya ya, agak sepi. bersih. Di depan rumah orang bersih. Ini satu rumah ada 3 buah kereta. Dan ini juga Itu tengok, ada berapa tuh? Satu, dua, lihat tiga. Satu rumah, ada tiga. kereta. Ini semua kereta buatan Malaysia. Jadi orang Malaysia kebanyakannya beli kereta buatan sendiri. Ada Bagus juga lah. kereta daripada Jadi macam support produk Toyota, dalam negeri. Bentley. Anda dapat lihat setiap rumah ada kereta. Walaupun tinggal di kampung halaman, tapi kereta yang dijadikan satu kenderaan untuk pergi bekerja. Halamannya luas-luas Dan guys. kereta-kereta lama Mobil-mobil semua ya tiap rumah ya. yang dijaga dengan rapi untuk pergi ke kebun kelapa sawit, ke sawah padi. Ini di Ini kampung ada 4, tapi sistemnya 5 kayak biji seperti di kereta. kota. 6 biji kereta rumah ini. Difasilitasi kayak gini juga ya. Wah, wah, wah. Jadi orang Malaysia tentang kereta bukan untuk pamer, tapi untuk mencari rezeki, untuk dijadikan kenderaan Rumah pergi lagi, bekerja. kereta lagi. Jadi susah menjumpai di Malaysia itu ada rumah tapi tidak ada kereta. Susah. Kayaknya ada semua deh. Kita Satu dapat rumah lihat itu pasti ada rumahnya mobil. kecil, tapi ada kereta. Kerana orang di sini setengahnya ada memiliki 2 buah rumah ataupun 3 rumah. Bukanlah satu buah rumah saja. Waduh, bersihnya nih kampung. Ada yang membeli rumah-rumah taman. Tidak ada sampah. Tapi Padahal di situ ini rumah-rumah ya, rumah-rumah tapi kampung tidak ada ini sampah. terpaksa dijaga kerana ini rumah pesaka peninggalan daripada orang tuanya terdahulu. Ini tengok banyak kereta. Tapi pemiliknya telah meninggal dunia. Dan anak yang punya kereta ini pun telah meninggal dunia. Jadi kereta dia terbiar gitu. Tidak ada siapa yang menjalankan. Ini di kampung ada petugas kebersihan kah? Kalau di tempat saya dulu, saya kan di Malaysia sempat tinggal di satu kampung tuh. Sepertinya tidak ada petugas kebersihan, tapi bersih gitu ya, bersih. Meskipun tidak ada petugas 4 biji kebersihan, kereta di rumah. nggak ada sampah gitu loh maksudnya. Apalagi ini ya, nggak ada sampah Ada sama yang sekali. masih simpan lagi kereta-kereta lama yang masih boleh Susah digunakan kalau di Malaysia itu untuk pergi menjumpai rumah yang ke tidak kebun ada atau mobilnya. sawit. Mobil semua. Ini rumah-rumah orang berduit semua ya. Ini rumahnya tuh bagus-bagus. Kayak nggak meyakinkan ini di kampung ya. Kalau melihat jalannya itu yang lebar. Tapi memang begitulah di Di Malaysia. sini rumah-rumah ada yang jenis berpagar dan ada juga yang tidak berpagar. Jadi itu terpulang kepada pemilik rumah, sama ada dia nak pagar ataupun tidak. Tapi kes-kes kecurian jarang berlaku di sini. Aman berarti ya. Bersih, mulus. Di sekitar nggak ada sampah. Ini rumah kok bagus ya bentuknya, stylenya tuh. Kebanyakan ada rumah lama-lama. Rumah peninggalan daripada kedua orang tuanya dahulu. Tapi bagus-bagus, dia punya arsitek duduk di sini, dan ada juga membeli rumah di bandar. Rumah seperti itu, mobilnya, masya Allah. Ada 4 biji kereta. Aduh.
Di Malaysia kereta tidak ada masalah. Apabila orang sudah mula bekerja, dalam setahun dua sudah beli kereta. Ini juga banyak kereta. Ada 3 lagi kereta yang sedang melakukan kerja Ini Pak Cik kenal mengangkutkan kelapa semua kah sawit. sama orang-orang yang punya rumah nih? Banyaknya 3 biji lagi iaitu Hilux. Kok apa namanya ya? Ambil gambar begitu saja gitu kan? Aduh, aduh mobilnya Ini guys. rumah orang Ini tua di kampung dipakai katanya. kereta Volvo sama Ini di dengan kampung katanya. Alphard. Tapi memang beginilah di Malaysia. Kampung pun itu semacam, aduh, sistemnya itu udah kayak kota bersih. Satu rumah Masyarakatnya ada disiplin, 3 tidak buah buang sampah kereta. sembarangan. Ini untuk pemilik dia 1 orang memiliki 3 buah kereta. Bagus-bagus guys. Ini toke kelapa sawit. Toke kelapa sawit. Patutlah Memiliki dia kebun punya kelapa kereta sawit. bagus-bagus. Aduh, aduh. Ini pengusaha bengkel. Pengusaha bengkel kereta dan banyak membeli kereta-kereta lama dan juga kereta-kereta baru. Bagaimana perasaan Kokori menonton ini ya? Cuba kita lihat. Ini ada 2-3 biji kereta lama Proton Wira Ini untuk satu rumah ada masuk ke 4. kebun kelapa sawit. Pada lagi di Ini belakang kereta baru 5. untuk bekerja. Ini depan ini adalah penapisan air untuk air minuman. Loji penapisan air. Ya. Untuk hantar ke setiap rumah. Ini juga rumah lama tapi kenderaan dia ada 3 ke 4 buah kereta. Okey, sekian dulu yang dapat saya paparkan di kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang bagus-bagus mana nampak sama Kokori. Jadi yang tampil di Google itu bila Kokori mencari soal Malaysia, yang tampil itu pasti yang buruk-buruknya. Entah bagaimana caranya dia memfilter sehingga informasi yang dia dapat itu yang buruk-buruk. Allah. Dan sepertinya Kokori menanggapi video ini loh. Kita tonton di TikToknya ya. YouTuber jiran pamer ada 5 mobil tiap-tiap rumah. Oke. Ironinya, meski pamer kaya raya, semua isi bensin bersubsidi. Di Malaysia banyak yang kaya, boleh tahan malu jadi beban keuangan kerajaan. Capek deh. Aduh Kokori, ini tidak habis-habis untuk menghina gitu ya. Soal subsidi, biarlah itu menjadi urusan negaranya. Lagi pula, Indonesia itu sangat perlu subsidi, butuh subsidi. Subsidi mau dicabut aja, itu raminya minta ampun loh di Indonesia ini, Kokori. Lalu kenapa Anda sibuk dengan subsidi di Malaysia yang dikasih secara lumayan, jor-joran oleh kerajaannya? Sementara di negara kita, subsidi ini sangat diperlukan, Kokori. Semakin banyak subsidi, malah rakyat itu senang. Segala risiko yang akan terjadi nanti, mereka pasti sudah punya plan. Mereka tuh membuat polisi tidak sembarang bikin polisi, pasti dengan pertimbangan, dengan kajian yang matang, Kokori.
pasti difikirkan dengan segala risikonya yang akan terjadi. Itu sudah diperhitungkan. Di Indonesia malah justru sangat dibutuhkan yang namanya subsidi. Malah maunya rakyat itu ditambah lagi subsidinya ke Kori. Biar harga barang-barang itu tidak mahal. Terutama harga bahan bakar minyak. Harga minyak itu kalau boleh ditambah lagi tuh subsidinya. Biar harga barang-barang lain ikut turun. Anda tahu ketika ada berita di televisi, pemerintah ingin mencabut subsidi BBM, subsidi minyak, atau mengurangi subsidi minyak, ramenya minta ampun kok di sosial media. Semua orang ngomong, semua orang bicara protes kepada pemerintah. Itu apa artinya? Artinya rakyat kita juga butuh subsidi gitu ya. Lalu kenapa Anda mempermasalahkan subsidi yang ada di Malaysia? Sudahlah Kokori, sudahi. Itu urusan internal mereka. Kokori mending urus negara kita, marilah kita mengkritik saja ya. Bicara di sosial media, bersatu dengan para kritikus-kritikus yang ada di negara ini di sosial media ya. Itu yang perlu Kokori lakukan, jangan sibuk urusi masalah negara lain. Ya, eh, dulu saya juga pernah nonton videonya Kokor itu, tapi tidak sehari sebetulnya soal mobil tuh yang di Malaysia katanya banyak yang jelek-jelek itu, yang lihat dari Google Map lucu sekali. Jadi dia tuh mempresentasikan gambar yang ada di Google Map untuk menunjukkan mobil-mobil yang buruk di Malaysia. Allah, kalau dipikir-pikir lucu juga ya si Kokori. Lumayanlah buat hiburan. Oke, sebetulnya saya tidak heran ya dengan video ini soal bahwa tiap rumah itu ada mobil ya. Dan mobil pun banyak yang bagus-bagus. Jadi dalam satu rumah itu ada mobil yang tidak bagus, ada mobil yang bagus. Memang di Malaysia itu tiap rumah itu punya mobil kebanyakan lebih dari satu. Kalau saya sendiri tidak heran karena memang saya pernah pergi ke Malaysia dan saya yakin semua orang yang pernah pergi ke Malaysia, semua orang Indonesia yang pernah pergi ke Malaysia, kerja di Malaysia, tidak akan heran dengan ini. Justru yang membuat saya gagal fokus itu adalah soal kebersihan di kampung itu gitu ya. Itu seakan-akan tiap hari itu ada bagian-bagian petugas-petugas yang menyapu ya. Ini kampung apa sih? Ada tidak tugas kebersihan sehari-hari untuk menyapu jalan-jalan rayanya tuh bersih banget gitu. Dan ada juga tidak tukang tembel jalannya tuh bila ada yang lubang langsung ditembel gitu ya. Soalnya mulus-mulus gitu ya. Mulus banget itu di kampung. Rasa-rasanya kalau di Indonesia susah menjumpai kondisi kampung seperti itu, baik jalannya, baik kebersihannya. Iya, selain soal kebersihannya, saya gagal fokus dengan penataannya gitu ya. Penataannya itu rumah-rumahnya itu tertata, meskipun di kampung itu tertata tidak amburadul, tidak sembraut asal membangun gitu ya. Terlihat tadi dari jalan itu, dari jalan raya, jalan kampung itu ke rumah itu jaraknya agak jauh. Jadi rumah itu tidak dibangun berdempetan dengan jalan. Sehingga space jarak dari jalan ke rumah itu panjang, jauh, ya, tidak berdempetan. Nah, itu juga memberikan kesan keindahan kerapian satu kampung, ya. Kalau lagi-lagi saya bicara soal Indonesia ya. Itu antara jalan meskipun di kampung ya, di jalan antara jalan sama rumah gitu ya. Itu berdempetan. Kadang dari jalan ke rumah itu cuma berbatasan dengan tembok rumah gitu ya. Jadi sangat-sangat dekat sekali. Ini jalan raya, ini sudah pintu rumah masuk rumah gitu. Jadi sekali kita turun dari jalan raya, itu kita sama aja kita turun sudah ada di depan pintu rumah gitu. Itu kebanyakan di terutama di Pulau Jawa. Tetapi saya pernah tengok di Pulau Sumatera, rasa-rasanya itu saya pernah nonton
di YouTube gitu ya, rasanya penataannya itu hampir sama dengan di Malaysia. Antara jalan dengan rumah itu jaraknya agak berjauhan. Jadi itu tadi yang ditampilkan sama Pak Ci itu saya bukan fokus sama konten utamanya, yaitu menampilkan mobil-mobil atau kereta-kereta di Malaysia yang dianggapnya yang dituduhnya sama Kokori bahwa mobil di Malaysia itu jelek-jelek, buruk-buruk gitu ya. Lucu sekali kalau saya bahas ini. Kemudian ditampilkanlah sama si abang inilah, dibagi bukti ini loh, mobil-mobil di Malaysia dalam satu rumah itu bisa ada satu, dua, tiga, bahkan enam gitu ya. Dan dalam satu rumah itu ada mobil yang buruk, ada mobil yang bagus gitu ya. Yang buruk digunakan untuk pergi kebun, yang bagus digunakan untuk pergi ke pekerjaan begitulah. Nah, saya fokusnya bukan ke situ, bukan ke mobilnya. Saya fokusnya malah kepada kondisi kampung yang sangat bersih, jalan yang lebar, jalan yang mulus, kemudian jarak dari jalan ke rumah itu lumayan jauh, gitu. Sehingga tidak membahayakan gitu ya. Oke, cukup. Intinya, saya sendiri tidak heran ya dengan video ini karena saya pernah kerja di Malaysia, jadi saya tahu soal ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.